Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Galih Pramana Putra, NIM D100220111, dan teman saya Dendi Saputra dengan NIM D100220111. Saya Ugam Karim dengan NIM D100220109. Saya Abdillah Sesare Utomo, NIM D100220107, yang akan menerangkan materi tentang pelengkungan batang. Percobaan keempat pelengkungan batang dengan tujuan 1. Praktika diharapkan mampu menjelaskan definisi modul elastisitas. 2. Praktika diharapkan mampu menentukan nilai modul elastisitas pada besi dan kuningan dengan menggunakan metode pelengkungan batang. 3. Praktikan diharapkan mampu memahami konsep dan teori dari modulus elastisitas. Alat dan bahan yaitu 1. Statif, 2. Kait, 3. Mikrometer, 4. Beban, 5. Batang uji, 6. Mistar, 7. Jangka sorong. Seperti gambar 4.1 susunan rangkaian dan pelengkungan batang. Dilanjut proses pelaksanaan. 1. Mengukur panjang antar statif dengan menggunakan mistar. 2. Mengukur lebar dan tebal logam besi dan kuningan dengan menggunakan jangka sorong. 3. Mencatat hasil pengukuran pada label data hasil percobaan. 4. Merangkai alat dan bahan sesuai dengan gambar 4.1. Batang uji percobaan ke-1 sama dengan besi, kedua sama dengan kuningan. 5. Pastikan peletakan batang uji, statif, kain, dan beban pada posisi setimbang, tepat berada di tengah. 6. Mengatur ujung mikrometer menyentuh kait hingga sensor lampu redup atau berkedip menunjukkan bahwa tidak ada gaya dari mikrometer. 7. Mencatat hasil pada tabel data hasil perhitungan. Dilanjutkan dengan landasan teori. Perbandingan perubahan panjang benda terhadap panjang mula-mula disebut renggangan, sedangkan gaya persatuan luas sebagai tegangan. Ketika sebuah benda mengalami tegangan, maka terdapat gaya yang melawan, dan apabila batang terkena gaya dan dapat kembali lagi ke bentuk semula, berarti batang tersebut masih dalam batas elastisitas benda tersebut. Namun, apabila batang tersebut diberikan gaya dan tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka batang tersebut berada di daerah plastis. Jika batang logam ditumpu pada kedua ujungnya dan dikenakan gaya F ke bawah di bagian tengahnya, maka batang akan melengkung. Jika S adalah benda besarnya lingkungan itu, maka menurut hukum Hooke dipenuhi persamaan di bawah ini, seperti gambar ilustrasi dari pelengkungan batang yang diberi beban ini. Tegangan adalah gaya reaksi atau gaya yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk. Tegangan sama dengan gaya perluas penampang. Renggangan adalah perubahan bentuk suatu benda karena dikenai tegangan. Renggangan sama dengan perubahan panjang perpanjang mula-mula. Modulus elastisitas atau E adalah tetapan kesebandingan antara panjang awal benda, luas penampang benda, dan perubahan panjang benda yang diakibatkan gaya yang ditetapkan seperti berikut. Rumus dari modulus elastisitas seperti gambar berikut, yang meliputi keterangan modulus elastisitas, rata-rata penambahan beban, panjang dari tumpuan satu ke tumpuan yang lain, lebar batang, tebal batang, dan simpangan kelenturan. Gambar 4.3 yaitu grafik tegangan renggangan. Pada grafik di atas, suatu bahan dikenai tegangan sehingga dapat mengalami deformasi. Mula-mula benda bersifat elastis yang ditunjukkan pada garis linier. Apabila benda tersebut terus dikenai tegangan, benda akan melewati titik luluhnya dan bersifat plastis. Bila dikenai tegangan hingga maksimum, benda akan mengalami perpatahan. Lanjut, rumus pelengkungan batang. Logam yang
digunakan sebagai berikut. Untuk keterangannya, simpangan kelenturan, toleransi atau rata-rata simpangan kelenturan, banyaknya penambahan beban, modulus elastis, toleransi atau ralat modulus elastisitas, rata-rata penambahan beban, panjang batang, lebar batang, tebal batang, toleransi atau ralat panjang batang, toleransi atau lebar batang, toleransi atau ralat rata-rata penambahan beban, ketelitian rata-rata dan ketelitian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.